Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ila yaumil qiyamah. Perkenalkan, nama ulun Ahmad Sanusi, NPM 2012-5222. Dalam video kali ini ulun akan memaparkan materi tentang pembelajaran di kelas 8, yaitu materi di bab 3 yang berjudul menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Jadi di kelas 8 SMP itu di bab 3-nya akan belajar tentang 2 poin. Yang pertama adalah sifat amanah dan yang kedua yaitu sifat jujur. Yang mana diharapkan dengan sifat amanah dan jujur ini itu menjadikan seorang atau menjadikan pribadi anak-anak didik tersebut, menjadikan peserta didik di kelas 8 SMP ini akan menjadi orang-orang yang berintegritas, yang memiliki kepribadian yang menjunjung tentang amanah dan jujur. Adapun tujuan pembelajaran ini diantaranya adalah diharapkan peserta didik itu dapat menjelaskan pengertian amanah, begitu juga dengan jujur. Peserta didik dapat menjelaskan, memaparkan pengertian jujur. Kemudian juga peserta didik dapat menjalankan amanah dan jujur dalam kepribadiannya sehari-hari, serta juga peserta didik dapat mengetahui hikmah dibalik dari sikap atau pribadi amanah dan jujur tersebut. Adapun pengertian amanah, amanah itu diambil dari bahasa Arab yang berarti aman, tenang, tentram, dan hilang rasa takut. Amanah ini diambil dari kata as-siddiqun. Kalau bahasa Arabnya itu as-siddiqun. Kemudian amanah ini terbagi menjadi 3 aspek. Jadi kita ulang sedikit. Amanah itu artinya, amanah itu tadi diambil dari bahasa Arab, yaitu dari kalimat as-siddiqun yang memiliki arti aman, tentram, tenang, dan hilang rasa takut. Jadi kalau kita bersifat amanah atau kita bertemu dengan orang yang bersifat amanah, maka kita atau orang sekitar kita itu akan merasa aman, akan merasa tentram, akan merasa tenang, begitu juga akan merasa hilang rasa takut. Adapun secara istilah, amanah berarti penumbuhan hak-hak oleh manusia, baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang lain maupun dirinya sendiri, dan bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diterimanya untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Artinya kalau secara istilah, amanah itu adalah menumbuhkan di dalam diri kita sendiri untuk menjaga kepercayaan orang lain, baik itu kepercayaannya yang bersangkutan dengan diri sendiri, atau bersangkutan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bersangkutan dengan orang lain atau masyarakat sekitar. Nah, oleh sebab itu makanya amanah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua amanah kepada sesama manusia, dan yang ketiga amanah kepada diri sendiri. Kemudian jujur itu juga kemudian kita masuk ke pembahasan atau pengertian dari jujur. Jujur secara bahasa dalam bahasa Indonesia berarti lurus hati, tidak bohong, tidak curang. Dalam bahasa Arab, jujur berasal dari kata siddiqun yang artinya berkata benar.
Sedangkan secara istilah, jujur adalah kesesuaian antara lahir dan batin, ucapan dan perbuatan secara serta berita dan fakta. Jadi jujur itu artinya adalah antara perkataan dengan kenyataan itu memang benar, atau antara perkataan dan yang dilaksanakan itu juga benar, atau antara yang diucapkan dengan yang terjadi memang itulah yang apa adanya. Kemudian kita masuk ke bagian yang kedua. Tadi bagian pertama kita telah mendefinisikan tentang pengertian amanah dan juga jujur, di mana amanah itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama amanah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua amanah kepada sesama manusia, dan yang ketiga adalah amanah kepada diri sendiri. Selanjutnya kita masuk ke cara berperilaku amanah dan jujur. Adapun cara untuk berperilaku amanah dan jujur ini diantaranya adalah pertama yang berkaitan dengan amanah, yaitu meyakini bahwa amanah merupakan titipan belaka sehingga tidak mempunyai hak untuk memiliki. Yang kedua, meyakini bahwa setiap amanah harus dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, menjaga amanah yang diberikan sebaik-baiknya agar tidak rusak atau berkurang nilainya. Yang keempat, melaksanakan amanah sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan. Jadi, ini semisal peserta didik atau kita diberikan tanggung jawab. Yang diberikan tanggung jawab itu kan artinya mendapat amanah dari seseorang untuk menjaga misalnya benda. Nah, ketika kita diamanahi untuk menjaga benda, maka hendaknya kita meyakini bahwa ini amanah harus kita laksanakan sebaik mungkin. Kemudian amanah ini nantinya akan dimintai pertanggungjawabannya, dan kemudian kita harus menjaganya agar amanah ini tidak rusak atau tidak berkurang nilainya. Dan yang terakhir adalah melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan yang telah diutarakan atau dijelaskan sebelumnya tadi. Adapun cara berperilaku jujur itu adalah yang pertama meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Maha mendengar dan Maha mengetahui terhadap semua yang dipikirkan, dikatakan dan dilakukan oleh manusia. Yang kedua, meyakini bahwa kejujuran dapat memunculkan kepercayaan dari orang lain. Yang ketiga, meyakini bahwa kejujuran akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Yang keempat, terbiasa berkata benar sesuai antara yang dipikirkan, yang dikatakan dan yang dilakukan. Yang kelima, menghindari perkataan bohong walaupun hanya sebagai candaan. Nah, jadi itu diantara cara-cara agar kita atau peserta didik itu terbiasa berkata jujur. Pertama tadi adalah meyakini bahwa setiap yang kita perbuat, entah itu yang kita katakan atau yang kita lakukan, itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, meyakini bahwa jujur itu akan memberikan feedback atau mendapatkan dari perbuatan jujur itu akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain, yang mana itu akan berdampak positif kepada diri kita sendiri atau kepada diri mereka sendiri. Yang selanjutnya adalah jujur itu akan membawa kebaikan. Jadi apabila seseorang berkata jujur, maka dia akan mendapatkan hal positif atau kebaikan dari perkataan jujurnya tersebut. Dan yang kedua, agar seseorang itu terbiasa berkata-kata jujur adalah meyakini atau terbiasa berkata-kata sesuai dengan apa yang dilihat atau apa yang dialami. Artinya apa yang dirasakan, apa yang berupa fakta, itulah yang diutarakan atau yang disampaikan. Dan yang terakhir, karena jujur ini lawanan atau karena jujur ini lawanan dari sifat bohong, maka hindarilah berbuat atau berkata-kata bohong. Yang terakhir di bagian bab
ketiga, di bagian bab 3 ini adalah bagian tentang hikmah dari sikap amanah dan jujur, yaitu diantaranya berikut ini adalah manfaat yang bisa diperoleh bagi orang yang berperilaku amanah dan jujur adalah diantaranya terhindar dari sifat munafik, mendapat kepercayaan dari banyak orang, memperoleh kebaikan di dunia, merasakan ketenangan dan kebahagiaan. Nah, itulah diantaranya hikmah dari setiap orang yang melaksanakan perilaku amanah dan jujur. Jadi kalau seseorang itu memiliki perilaku amanah dan juga jujur, dia akan terhindar dari sifat munafik. Kenapa? Karena lawanan dari sifat tersebut adalah munafik. Munafik ini kan orang yang kalau bahasa kitanya itu orang yang memiliki muka dua. Dia bersikap seolah-olah tidak mengetahui sesuatu padahal dia telah mengumbarnya kemana-mana. Nah, itu kan biasanya adalah sifat munafik. Atau ketika diberikan amanah dia mengiyakannya tapi nyata-nyatanya malah menyepelekannya atau malah menghancurkan amanahnya tersebut. Kemudian juga mendapat kepercayaan dari banyak orang. Nah, jadi kalau seseorang itu memiliki sifat amanah dan juga jujur, dia akan mendapat kepercayaan dari orang lain karena orang yang amanah dan jujur itu hanya orang-orangnya saja yang dapat melaksanakannya. Mengapa? Sebab amanah dan jujur ini adalah dua sifat yang mudah kita mengucapkannya tapi terkadang sangat-sangat sulit untuk dilaksanakan. Sebagaimana contoh ketika kepala daerah diberikan mandat atau diberikan amanah untuk memimpin daerahnya, ada saja kepala daerah itu yang tidak amanah atau tidak bisa 100% amanah. Begitu juga dengan sifat jujur, ketika seseorang diminta untuk menjadi saksi, kalau dia memang imannya kurang kuat atau imannya tidak tebal, maka kesaksiannya itu bisa dibumbui atau dicampuri dengan cerita-cerita yang sebetulnya itu bukanlah fakta. Kemudian hikmah sikap amanah dan jujur adalah memperoleh kebaikan di dunia. Mengapa orang yang memiliki sifat amanah ini akan mendapatkan kebaikan di dunia? Karena ini berhubungan dengan yang tadi saya sampaikan, bahwa orang-orang yang amanah dan jujur itu hanya orang-orangnya saja. Semakin besar atau semakin orang itu mendapatkan kehidupan yang layak, maka semakin besar ujiannya dan semakin sulit dia agar bersifat amanah dan jujur. Jadi kalau ada orang yang bisa amanah dan jujur, maka dia akan mendapatkan kebaikan selama hidup di dunianya, begitu pula sampai ke akhiratnya. Misalnya tadi kita ambil contoh orang yang memiliki tanggung jawab sebagai kepala daerah. Apabila dia tidak amanah, misalnya dia korupsi atau dia melakukan hal yang tidak sesuai dengan peraturan undang-undang, maka dia bisa dijatuhi hukuman atau dia bisa mendapatkan hukum masyarakat berupa tercemar nama baiknya. Dan juga yang terakhir adalah hikmah dari sikap amanah dan jujur, yaitu merasakan ketenangan dan kebahagiaan. Ini sudah barang tentu apabila kita bersikap amanah dan juga jujur, maka kita akan merasakan ketenangan di hati, di batin kita, karena kita melaksanakan atau menjalankan apa yang telah diamanahi sesuai dengan aturannya, sesuai dengan langkah-langkahnya. Begitu juga dengan jujur. Apabila kita jujur, kita akan tenang, sebab ketika kita jujur itu akan menutupi kebohongan. Sebaliknya kalau kita akan bohong, maka akan menimbulkan atau memunculkan kebohongan-kebohongan lainnya. Nah, yang ini akan membuat seseorang itu akan berpikir keras untuk menciptakan atau membuat kebohongan-kebohongan yang lainnya, yang tentu ini akan mengganggu atau
merusak pikiran, bahkan merusak ketenangan dari jiwa dan hati seseorang tersebut. Nah, inilah yang dapat saya sampaikan mengenai materi di kelas 8 SMP di bab 3 yang berjudul tentang menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur, yang mana amanah itu adalah berarti aman, tenang, tentram, dan jujur itu artinya berkata-kata sesuai dengan apa yang dilihat atau sesuai dengan apa yang dirasakan, atau berkata-kata sesuai dengan faktanya. Itulah yang dapat saya sampaikan, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.